Jadi cinta itu penting, modus paling penting dalam hidup ini. Dan gak usah kamu terlalu capek mendefinisikan, membahas, mengkaji apa itu cinta. Jalani saja. Gak usah kamu tanya, Pak, definisinya cinta apa? Ciri-cirinya apa? Jenis-jenisnya apa saja? Itu tidak terlalu penting, katanya Rumi. Yang penting apa? Jalani saja, nanti engkau paham. Kamu gak perlu ke perpus nyari teori pacaran yang baik, cara menarik lawan jenis, cara gak penting. Terus langsung pacaran kamu akan ngerti. Oh gitu tuh pacaran itu. Oh gini tuh kawin itu kan itu. Kamu berteori macam-macam kesuwen. Kamu nyari terlalu banyak referensi, tidak penting. Jalani saja, kamu akan ngerti. Wong ini dunia rasa. Kalau rasa itu kan ya tidak bisa dijelaskan. Rasa pedes adalah rasa. Susah kan menjelaskannya. Wong rasa, nggak bisa dijelaskan. Sama kayak cinta. Ya perkawinan itu kan juga banyak urusan rasa. Kawinnya sendiri itu kan intinya rasa. Kamu nyari penjelasan, Pak, saya belum kawin sih, Pak. Kira-kira kawin itu rasanya gimana, Pak, ya? Tidak bisa. Ya kawin, nanti kamu ngerti. Mbok kamu nonton sekian puluh video, tetap nggak bisa. Harus dirasakan. Teorimu tidak ada gunanya. Rasa dewe baru ngerti. Bismillah, kita sekarang masuk ke seorang sufi besar. Asalnya dari Balkh. Kalau di tulisannya Balkhi. Daerah Afghanistan. Dari sekitar awal abad 13. Jalaluddin Rumi ini lahirnya 1207 dan nanti meninggalnya tahun 1273. Sufi Jalaluddin Rumi ini terkenal tidak hanya di dunia Islam. Orang Barat juga banyak yang jatuh cinta sama Jalaluddin Rumi. Dulu tahun 2007 waktu PBB 2007 800 tahun peringatannya Rumi, itu UNESCO PBB mencanangkan tahun 2007 adalah tahun Jalaluddin Rumi. Jadi orang Barat aja banyak yang jatuh cinta, padahal kita banyak yang tidak kenal sama Jalaluddin Rumi. Jangan-jangan orang luar lebih mengapresiasi. Dan sejauh yang saya tahu, muka kita umat Islam itu banyak diselamatkan oleh beliau-beliau ini. Stigma-stigma negatif Islam yang teroris, Islam yang ngamuan, itu menjawabnya mudah karena ada orang-orang seperti Jalaluddin Rumi ini. Jadi kalau ada yang ngomong, oh Islam itu ngamuan, oh enggak, coba dilihat Rumi itu. Kebetulan nama ini diakui. Bahkan Paus Yohanes ke-23 itu menghormati Rumi. Dia bilang, kalau di hadapan Rumi saya harus tunduk dan patuh. Itu mereka. Dan ya jangan lagi tokoh-tokoh Muslim seperti Iqbal, termasuk juga tokoh Hindu seperti Gandhi, itu idolanya juga Rumi. Di masjid ini juga Rumi kan kita kaji bareng Cak Kus. Ya, semoga, makanya kok lama sekali ya ngaji filsafat ndak ngangkat-ngangkat Rumi. Loh, tiap sekian minggu kalian kan sudah ketemu Rumi. Cuma karena banyak yang minta, ya sudahlah saya angkat di filsafat cintanya. Sebenarnya banyak gagasan-gagasan original dari Rumi, cuma malam ini kita ngomong cintanya saja. Rumi ini ayahnya sendiri itu seorang wali, seorang ulama. Gelarnya Sultanul Ulama. Namanya Syekh Bahauddin Walad.
Aslinya dari Balkh, Afghanistan. Afghanistan zaman dulu itu kan masuk wilayahnya Persia. Cuma waktu Rumi umur 3 tahun, Syekh Bahauddin Walad dan keluarga ini pindah ke Konya. Konya itu di satu daerah namanya Rum. Konya ini masih, kalau hari ini, wilayah Turki. Makanya karena tinggalnya di daerah Rum, gelarnya, panggilannya Rumi. Asalnya dari Rum. Nama aslinya Jalaluddin. Nanti Jalaluddin Rumi ini sejak kecil sudah pinter. Bahkan begitu masuk ke Konya, beberapa tahun saat dia umur 7-8 tahun, sama ayahnya diajak sowan ke wali besar saat itu, Fariduddin Attor. Begitu Fariduddin Attor sama Rumi melihat Rumi ini saat itu berdiri di belakang ayahnya. Katanya Attor, lihatlah, lautan sedang datang. Dan di belakang lautan itu ada samudra. Jadi sufi dan wali itu biasanya lebih ngerti siapa ya jadi siapa. Dan ramalannya Fariduddin Attor benar bahwa Rumi ini nanti melebihi ayahnya jauh. Setelah ayahnya meninggal, nanti Rumi lah yang menggantikan ayahnya. Kalau zaman sekarang mungkin di pondoknya, santrinya banyak, 4.000-an lebih. Sehingga dikenallah nanti Rumi dengan gelar Maulana. Maulana Rumi, tuan kami, tuannya orang Rum. Itu karena kepinterannya seorang Rumi. Jadi dia profesor pinter zaman itu. Meskipun nanti ada titik balik kehidupannya yang membuat dia jadi tidak sekedar orang pinter, tapi jadi orang sufi besar. Jadi yang bikin titik balik ini nanti ketika dia bertemu gurunya, namanya Syamsu Tabriz, Syamsuddin At-Tabrizi. Ini sufi misterius yang kemarin waktu kita ngaji Sunan Kalijogo, kan waktu Sunan Kalijogo mau naik haji ke Mekah terus transit di Malaya, di Pulau Upih itu, nunggu kapal, bergurulah Sunan Kalijogo pada seorang wali yang namanya Syamsu Tabriz. Kalau di Serat Jawa namanya Syekh Sutabrid. Syekh Sutabrid ini dimungkinkan ya wali pengembara Syamsu Tabriz ini, meskipun ada beberapa kritik termasuk ndak sinkron tahunnya, tapi bisa jadi juga. Nah, itu Rumi jatuh cinta luar biasa sama gurunya. Jadi kalian gak usah heran kalau baca sejarahnya Rumi kok sampai segitunya ya sama gurunya. Masa gurunya cowok loh. Ya kan, biasanya sing pikirannya aneh-aneh, cowok seneng cowok berarti, enggak gitu. Ya, kayak kamu kagum sama gurumu yang kamu anggap luar biasa kan juga kamu saking harapannya, saking senengnya. Dan Rumi ekstase kalau sama gurunya ini. Rumi dapat banyak sekali pelajaran dari Syamsu Tabriz. Dari situlah Rumi kemudian mulai menarik diri dari dunia ramai. Dia mulai zuhud, mulai uzlah, yang nanti memunculkan fitnah-fitnah, bikin Syamsu Tabriz tidak nyaman di dekat Rumi, terus pergi. Ketika gurunya ini pergi, itu Rumi mengalami semacam depresi, semacam stres, ditinggal orang yang paling disayangi. Mulai keluar bakat sastranya, syair-syairnya lahir. Termasuk nanti setelah ditinggal gurunya ini lahirlah tarian paling terkenal yang kita lihat mungkin di masjid ini kemarin waktu burdan kan juga ada. Orang barat menyebutnya whirling dervish, sufi berputar, yang gambarnya orang muter-muter cepat sekali itu. Jadi itu sebenarnya waktu Rumi sumpek, suatu ketika dia ke tempatnya seorang muridnya namanya Salahuddin. Salahuddin ini pandai besi. Jadi tukang besi yang biasanya nempa besi itu. Nah,
Dia merenung, di situ termenung, tiba-tiba dia dengar ketukan besi itu yang teng yang membentuk apalah kalau kalian, saya tidak tahu di Jogja di mana ya pandai besi, sekarang enggak, mungkin enggak populer. Tapi dulu ada tukang besi. Nah, lama-lama bunyi ketukan ini di telinganya Rumi kedengaran kayak bunyi wirid, kayak bunyi Allah, Allah, Allah terus di setiap ketukannya, dan secara nggak sadar tubuhnya bergerak mengikuti irama ketukan besi itu. Dari situ nanti terus dia berputar. Dari situ nanti lahir Whirling Dervish yang terkenal dalam torekot yang di torekotnya Rumi itu namanya torekot Maulawiyah. Oke. Jadi torekot yang dikembangkan sesuai ajaran-ajaran Rumi. Ajaran-ajarannya dirumuskan sama sahabatnya yang namanya Syekh Husamuddin. Kalau Rumi dia nulis beberapa kitab besar yang populer, yang kita ngaji di sini sama Cak Kus itu Rubaiyat. Rubaiyat itu 1600 bait syair. Nanti kitab yang dia tulis paling terkenal lagi Diwanu Syamsu Tabriz. Ini pujian-pujian syair tentang gurunya Syamsu Tabriz. Tentang gurunya juga dia tidak cuma nulis diwan, tapi nulis Maqalatus Syamsu Tabriz. Dia juga nulis maktubat. Yang paling terkenal dari Rumi secara internasional juga adalah Masnawi. Masnawi ini bagi beberapa tokoh disebut Qurannya Persia, karena ditulis awal pakai bahasa Persia. 25.000 bait syair didiktekan pada sahabatnya Syekh Husamuddin dalam jangka kurang lebih 15 tahun. Meskipun enggak secara kontinu di tahun-tahun terakhir kehidupannya Rumi. Itu untuk menutupi kerinduannya pada gurunya. Syekh Husamuddin ini sahabatnya yang bertugas mencatat syair-syairnya Rumi. Jangan salah, Rumi itu kalau bersair nggak pakai mikir, nggak pakai nulis. Namanya bil bidah. Jadi kayak orang ngomong tiba-tiba keluarnya syair aja. Jadi dia nggak pakai, kayak kalian kan bikin puisi sak garis keliru dicoret, dihapus, ganti lagi. Kurang indah dihapus. Enggak. Kalau Rumi namanya bil bidah, secara langsung. Badihi itu kan langsung. Jadi begitu dia ekstase dia ngomong dan muridnya mencatat. Dari situ lahirlah Masnawi yang 25.000 bait syair. Dan syairnya itu kalau Masnawi coba sekali-sekali dibaca. Saya tahu teman-teman akrab enggak ya dengan warisan-warisan semacam ini. Saya dulu zaman mahasiswa sukanya yang terjemahannya Nicholson itu. Nicholson aja menerjemahnya panjang, hampir 25 tahun. Menerjemah karyanya Rumi mulai 1925 sampai 1950. Orientalis itu mau sekian puluh tahun menggeluti karya umat Islam. Jangan dibandingkan sama kita. Ya, nanti kita malu. Kita kan bisanya cuma marah-marahin orientalis. Padahal kita tidak mau setekun orientalis untuk belajar Islam. Itu kelebihan kita hari ini. Iya, kita kan senengannya nesu. Kalau ada yang nggak cocok dikit marah-marah. Kemarin saya waktu di Jakarta ada wartawan yang tanya, Pak Faiz, ngaji filsafat itu kitabnya apa? Tidak ada kitabnya. Lah kok tidak ada kitabnya? Ya memang tidak ada. Lah terus pakai apa? Tak bilangin kitabnya itu kitab cahaya. Ya kan kitabnya cahaya toh kita. Iya. Jadi terus yang datang itu siapa aja kan? Biasa tak pakai guyon itu kan. Yang datang ke sini itu semuanya bercahaya. Karena senengannya pegang HP, dipegang wajahnya bercahaya semua. Ada yang tanya gitu. Ya kemarin saya waktu sama Pak Said Akil itu kan terus
Gimana ya Pak solusinya? Ada hoax, ada berita palsu, itu kan di panel sama banyak tokoh yang lain. Solusinya banyak, tapi ya masih sumpek aja. Akhirnya terakhir, kata-kata terakhir Pak Faiz gimana? Gimana kalau kita berdoa saja? Doa kita itu selama ini kurang. Kita kan biasanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekarang dunianya tambah satu lagi, dunia maya. Oh, itu kan kita kan bingung hari ini gara-gara dunia maya. Jadi gimana Pak Yai Said kalau doanya sekarang kita tambah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya maya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, wong Jakarta bingung iki kiai opo iki. Oke, terus. Jadi Rumi seperti itulah sosoknya. Kalau dari sisi fikih, Rumi ini Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Kalau dari sisi kalam, Rumi ini Maturidi, Sunni jelas. Jadi di antara sufi besar, kebanggaannya orang Sunni itu Jalaluddin Rumi. Ada satu kisah yang saya suka waktu Rumi berguru sama Syamsul Tabriz. Satu ketika gurunya ini kan wali itu kan so aneh-aneh. Satu ketika Rumi, kita malam-malam ngobrol gini kan enaknya sambil minum ya. Mbok tolong kamu beliin tuak, beliin arak, nanti kita minum bareng-bareng. Rumi heran, sampean ini sehat Pak Guru? Kan kamu sering gitu hari ini kan, Anda sehat? Mesti gitu. Ya. Sekarang kan sering kamu disindir gitu kan, di WA di Facebook kan mesti gitu. Anda sehat? Yang paling banyak sekarang Anda Muslim, mesti gitu. Ya. Kalau yang perempuan gampang jawabnya bukan, saya Muslimah. Sama gurunya disuruh beri arak, disuruh beri minum-minuman keras. Kan Rumi, lah gimana guru saya malu nanti kalau ketahuan murid-murid saya, ketahuan orang-orang, wong wali kok malah minum-minum. Loh kamu mau apa enggak? Kalau enggak mau ya enggak usah jadi muridku. Yalah terpaksa berangkat. Padahal kedai arak itu ada di perkampungan orang Nasrani. Akhirnya Rumi ya wis gampang lah diatur. Terus dia pakai jubah besar. Habis beli terus dimasukin jubahnya biar enggak ketahuan. Ya kok dilalah orang-orang Nasrani yang ada di situ ngincer, ini ngapain Rumi di sini? Malah beli minuman keras, diikuti dari belakang. Begitu nyampe depan masjid, teriak ini orang Nasrani, lihat wali kalian, sufi kalian beli minuman keras. Itu orang masjid, masa tau nggak percaya awalnya. Begitu dibuka, coba lihat di jubahnya, bener ada minuman keras di situ. Wah, wali palsu berarti dipukuli banyak orang Rumi di situ. Saat Rumi dipukuli terus gurunya datang, Syamsul Tabriz. Gurunya bilang, kalian salah paham, itu bukan minuman keras, itu cuma air putih biasa. Waktu coba lihat, ternyata benar air putih biasa. Itu sebenarnya pelajaran buat Rumi. Rumi, kamu membanggakan apa? Status, nama besar, kewalian, penghormatan orang lain. Apa benar mereka menghargaimu, menganggapmu penting, menganggapmu besar? Wong cuma gara-gara botol kecil ini aja kamu sudah dipukuli. Jadi tidak ada atribut, tidak ada nama, tidak ada kebesaran, tidak ada kebanggaan. Kalau sama orang lain ya manusia itu begitu. Maka jangan menyombongkan nama besar, jangan menyombongkan nama baik. Mungkin di Indonesia dulu ada ulama yang gara-gara nikah lagi, terus orang se-Indonesia marahin dia. Ada kan begitu? Nama besarnya langsung jatuh. Loh itulah rakyat, itulah masyarakat. Kalau kita mengandalkan pendapat masyarakat, kita menjaga nama baik di tengah masyarakat, apa nama itu? Apalagi di era hari ini kan fitnah, berita bohong berseliweran. Kalau kita andalannya nama baik, besok kamu tak bikinin hoax, namamu langsung jatuh. Maka jangan mikir itu. Tidak usah sibuk dengan orang menganggap aku baik apa enggak. Yang penting lakukanlah, jadilah orang baik. Tidak usah mikir benar enggak aku baik orang
melihatku baik. Ada kebalikannya, aslinya kamu jelek tapi kamu pingin dianggap baik. Itu nanti yang disebut pencitraan. Nah, oke. Wong kamu foto aja kan, foto itu kan harusnya nggak menipu. Tapi kan kamu cari aplikasi sekiranya wajahmu bisa kelihatan cakep kan gitu. Foto dari depan jelek, dari samping dari samping, kan sering-sering begitu. Oke, bismillah, sekarang kita lihat ya. Punya apa Rumi? Sebentar kita lihat garis besar pikirannya sebelum masuk ke cinta. Gagasan dasarnya hampir semua sufi adalah melampaui yang lahiriah. Itu kalimat-kalimatnya Rumi. Dari fihi ma fihi itu salah satu karya Rumi yang tidak puisi, tapi bukunya agak tipis, yang ngomong tentang metafisika. Jadi katanya Rumi, segala sesuatu yang tampak di depan kita bukanlah hakikat yang sesungguhnya. Ini hampir semua sufi bilang begini. Yang lahir itu tidak sejati. Yang kelihatan itu tidak asasi. Rumi ngasih contoh. Yang tampak dari bumi adalah debunya. Namun di balik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Dimensi dalamnya adalah emas permata, sementara dimensi luarnya adalah sebongkah batu. Jadi ini penekanan sangat serius dari para sufi. Kita jangan ketipu oleh lahiriah. Karena yang lebih punya nilai itu adalah yang dibalik lahir. Ya kalau manusia berarti ruhaniyahnya lebih penting. Kalau itu sesuatu berarti esensinya, bukan eksistensinya. Yang ruhaniyah bisa menipu. Bumi itu kelihatannya cuma debu, tapi kalau kamu masuk ke dalam, banyak hal berharga di situ. Ada emas, ada minyak. Banyak juga hal tidak berharga. Lebih kotor dari rebu, mungkin kotoran, tapi dia tidak kelihatan, ada di balik yang fisik. Maka jangan ketipu yang fisik. Sehingga katanya Rumi, jangan terikat oleh bentuk, keluarlah dan gapailah makna. Kacamata ini ya kacamata lahirnya. Cuma kan lahirnya tidak penting. Yang lebih penting apa? Maknanya. Alat untuk baca. Kalau cuma lahirnya ya cuma kaca sama plastik sama itu. Dia jadi bermakna karena apa? Ada sesuatu yang dikandung di balik yang fisik apa? Dia bisa dipakai untuk baca. Itulah makna. Atau mungkin pas kamu gatel terus dipakai untuk garuk-garuk. Ini kan makna namanya. Kelihatannya tidak penting, tapi dia maknanya apa itu lebih penting. Teh ini misalnya. Ini kan minum. Biar kamu hausnya hilang. Menghilangkan haus itu makna dibalik barang yang warnanya coklat ini. Itu lebih penting. Jadi haus yang hilang itu lebih penting daripada teh yang warnanya coklat ini. Jadi bukan tehnya, kualitas apapun teh misalnya, kok tidak bisa menghilangkan haus ya, kamu tidak nganggap penting, mungkin tidak kamu minum. Bismillah ya, dicoba ya menghilangkan haus benar apa. Oke. Tidak usah dijawab. Kamu nunggu aku ngomong menghilangkan haus apa enggak ya? Ya mesti wae, masuk kamu umur berapa baru paham kalau teh menghilangkan haus. Oke ya, yang terakhir itu bagus. Hati-hati, jangan tertipu. Banyak hal yang kau anggap sebagai penyebab
sebenarnya adalah hijab. Ini penting. Banyak hal lahir, yang lahir ya, karena ini ngomong yang lahir sama yang batin. Yang lahiriah, yang kelihatan, kita nganggapnya ini sebab. Baju membuat kita ganteng. Kemudian amal baik membuat kita masuk surga. Macam-macam yang lahir-lahir ya. Katanya Rumi, hati-hati. Yang kita anggap sebab sering-sering malah jadi hijab. Hijab itu sesuatu yang menghalangi kita, malah menjauhkan kita dari Allah. Banyak hal yang kita anggap, oh gara-gara amalku yang ini loh, sekarang aku jadi tentrem hidupku. Seolah-olah kamu yang bikin hidupmu tentrem dengan kamu beramal. Allah tidak main di situ. Itu yang disebut hijab. Perannya Allah kamu hilangkan. Kamu menjauh dari Allah gara-gara yang kamu anggap sebab tadi. Gara-gara amalku ini sekarang rezekiku berkali lipat. Amalmu itu kan sebab. Itu loh. Kamu nganggap dengan kamu beramal terus Allah ngasih kamu. Jadi kayak kamu bisa merentah Allah. Ini hijab kalau bahasanya Rumi. Bikin kamu malah jauh dari Allah. Seolah-olah kamu yang mengatur ceritanya. Padahal bukan. Kan sering ya yang ceramah-ceramah, mari kita sedekah sekian, nanti baliknya sekian. Ya, dompet, mana dompet? Kan mesti gitu. Sering-sering. Nah, enggak. Iya mungkin begitu, tapi jangan dianggap sebabnya itu. Terserah Allah lah. Misalnya Allah menjanjikan 7.000 terus kamu cuma dikasih 5.000, apa ya? Kamu bisa komplain. Atau ayatnya bilang 7.000 terus kamu dikasih 700.000, kan ya enggak suka-suka Allah. Amalmu bukan sebabnya. Kalau kamu merasa amalmu sebabnya, kalau kamu merasa yang lahiriah sebabnya, biasanya terus jadi hijabmu yang bikin kamu jauh sama Allah. Seolah-olah yang bikin cerita dirimu. Sodakoah biar enggak ketemu bencana. Seolah-olah kamu yang ngatur ceritanya. Itu yang oleh Rumi disebut hijab. Jangan salah, yang lahir-lahir, yang sering kita anggap sebab, itu ternyata nantinya berubah jadi hijab. Jadi lampauilah yang lahiriah itu. Terus, nah, kata-kata Rumi lagi. Kalau manusia dianggap manusia dari fisiknya, dari lahirnya saja, maka Muhammad dan Abu Jahal itu memiliki kualitas yang sama. Lukisan di dinding pun persis seperti manusia. Lihatlah apa yang kurang. Lukisan indah itu kehilangan ruhnya. Jadi manusia juga begitu. Jadi manusia atau tidak yang sejati tidak tergantung fisik, tapi tergantung dimensi batinnya. Kalau hanya fisik, maka Muhammad dan Abu Jahal itu ya sama-sama Arabnya, sama-sama punya jenggotnya, sama-sama pakai jubahnya, sama-sama pakai bahasa Arab, sama-sama takbir. Mungkin. Tapi yang membedakan apa? Ruhaniyahnya, batinnya. Maka kalau menilai, patokannya jangan luarnya. Kalau kamu menilai orang baik, wah ini pakai jenggot, pakai baju jubah, batuknya hitam, radikal mesti. Nah, itu namanya kamu hanya dari lahirnya. Oh, pakai kopiah, pakai sarung santri, bid'ah mesti kelakuannya. Ah, itu cuma dari lahirnya. Apa yo ngerti? Cuma dari lahir, kan begitu. Kalau hanya kamu lihat lahirnya, mungkin yo bintang-bintang film itu yo harusnya sangat berkualitas, superhero atau main jadi wali, kan ada itu jadi kiai itu
Kalau cuma lahirnya loh ya. Oke, jadi ndak lampaui yang lahir, jangan ketipu oleh yang lahiriah. Banyak orang tertipu di situ. Jadi katanya Rumi, duhai saudara, engkau adalah apa yang kau rasakan dalam pikiranmu. Selain itu hanya tulang dan daging. Kalau kau anggap dirimu bunga, maka engkau adalah taman bunga. Kalau kau anggap dirimu semak berduri, maka engkau hanyalah bahan bakar perapian. Itu maksudnya Rumi, ayo kita garap wilayah batin kita. Kamu nganggap dirimu hari ini apa? Sebagai manusia. Jangan berhenti di kulit dan daging. Jangan sibuk mikir, aku sudah ganteng apa belum ya? Hari ini kayak gimana kelakuanku yang fisik-fisik, enggak. Coba dilihat batinnya dulu, dibereskan. Kalau yang dalam sudah beres, keluarnya pasti bagus. Itu maunya Rumi. Kalau dalamnya masih belum beres, ya susah. Jadi lampaui dulu yang lahir. Oke. Bahkan banyak amalan-amalan ibadah lahir di banyak hadis jadi tidak bernilai ketika batinnya tidak ikut. Kan banyak itu kan, kam min so'imin, berapa banyak orang puasa hanya dapat lapar dan haus, berapa banyak orang sholat hanya dapat capek fisiknya saja, dan seterusnya. Itu berarti apa? Kualitas lahirnya beres, tapi kualitas batinnya belum. Puasa tapi tidak ada menahan dirinya, kan itu yang di hadis itu maksudnya. Ya bener, nggak makan, nggak minum dari pagi sampai maghrib, tapi aspek menahan dirinya nggak ada. Misalnya sejak pagi sampai maghrib nonton TV terus, jalan-jalan di mall matanya masih ke kiri ke kanan, itu kan tidak ada aspek menahan dirinya, maka dapatnya cuma lapar dan haus. Sholat juga begitu. Sholatnya di sini tapi pikirannya di komputer, pikirannya di HP, ada suara tweet-tweet, ada SMS ini mesti ada. Jadi fisikmu ada di sini tapi pikiranmu di sana. Sholatmu tidak ada ruhnya. Bilang Allahu Akbar tapi otomatis kayak robot. Baca Fatihah tapi Fatihahnya tidak hadir dalam dirimu. Itu persis kayak HP-mu yang bisa ngaji, tidak ada ruhnya. Ya, mungkin dulu pernah tak ceritain ya, ada yang tanya pada Kiai, Pak, HP yang bisa ngaji itu kalau dibawa ke WC kira-kira boleh enggak Pak? Kan itu Quran. Jawabannya susah. Ada kiai ulama Arab yang jawab boleh. Kenapa? Asal di WC enggak disetel ngajinya. Enggak kamu sambil di WC terus ngaji bismillah, enggak boleh. Tapi kalau ada aja dalam HP enggak apa-apa. Analoginya apa? Pikiranmu. Kamu hafal Fatihah enggak? Hafal. Berarti di kepalamu ada Fatihahnya. Wong hafal. Kalau kamu masuk WC, masuk hafalannya mau dibuang kan enggak? Berarti tulisannya ada, hafalannya aja, masuk WC asal enggak kamu bunyikan waktu di dalam WC. Nah itu HP-nya saja itu kan enggak ada ruhnya. Jadi kalau kamu ngaji, kalau kamu sholat, ketika jiwamu enggak hadir, batinmu enggak hadir, ya cuma dapat wadahnya saja, enggak ada isinya. Bahkan mungkin lebih bagus HP-mu, tartilnya jelas. Iya, kalau kamu ngaji dewe kan masih pelekak-pelekuk. Nah, jadi rumus pertama katanya Rumi, yuk dilampaui yang lahiriah. Jangan berhenti hanya sudah bisa melakukan amal-amal lahir. Dibereskan dulu yang batin. Oke, rumus selanjutnya. Ini sebelum cinta ya, belum, biar nanti paham apa maunya Rumi. Ini sama kayak banyak sufi yang lain. Katanya Rumi, manusia ini jagat kecil. Bahasa filsafatnya mikrokosmos, alam sohir. Alam semesta ini alam kabir. Dalam diri mikrokosmos ada makrokosmos, ada dalam dirimu terkandung semua unsur-unsur alam semesta.
Makanya Al-Quran menyuruh lihatlah sekelilingmu dan lihatlah dirimu sendiri. Karena dalam diri kita, apa yang ada di alam, dalam diri kita ada, dalam bentuk mini. Unsur-unsur alam apa saja itu sebenarnya ada. Mineral kah, air, api, udara, tanah, ada semua dalam diri kita. Jadi kita ini mikrokosmos. Maka pertama-tama pahamilah dirimu, kenali dirimu, lihatlah ke dalam. Nah, kalau sudah paham diri kita, kita akan paham alam semesta. Karena dalam diri kita ada seluruh alam semesta. Kalau kita sudah paham alam semesta, kita akan paham Allah. Karena alam semesta ini manifestasi dari sifat-sifat Allah semuanya, A sampai Z. Makanya ada hadis yang bilang man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Rumusnya apa? Dalam diri kita ada alam semesta, makrokosmos. Makanya kita disebut mikrokosmos. Begitu kita paham makrokosmos dan mikrokosmos, kita akan paham tentang Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini isinya adalah manifestasi dari semua sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pemaaf, Tuhan yang teliti, Tuhan yang maha adil, dan seterusnya. Itu kan ada di alam semesta ini. Keadilannya, sayangnya, dan seterusnya itu kan bisa kita lihat di jagat besar, termasuk jagat kecil diri kita sendiri. Betapa telitinya Allah. Misalnya matahari itu kalau lebih dekat 10 cm aja dari bumi, bumi tidak akan kuat, dia akan terbakar dan kalian tidak bisa hidup. Atau dia lebih jauh 10 cm saja, bumi juga tidak akan ada kehidupan, pasti akan beku. Kok matahari bisa pas begitu? Itu ketelitian Allah. Tidak mungkin nggak sengaja. Itu iseng aja, Pak, nggak sengaja. Tidak, itu Allah yang teliti. Tubuhmu kan juga teliti. Sikunya pas gini, coba sikunya di sini mungkin kamu ya susah, ya kan? Kenapa yang tumbuh terus rambut ini kok nggak tumbuh terus? Kalau jenggot bisa panjang tapi ini nggak bisa panjang, dan seterusnya. Itu kan ketelitian Allah. Dalam alam zohir dan alam kabir, kamu bisa membaca semua tanda itu dan menemukan Allah dan memahami Allah. Maka man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi manusia sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. Maka hakikatnya kita dan alam itu levelnya sama. Jangan mengeksploitasi alam, jangan merusak. Itu apa? Karena ini bagian dari kita. Termasuk dengan sesama. Kita dan masyarakat yang lain itu satu. Kita dan alam semesta itu satu. Hanya kita dalam bentuk mini. Oke, saya lanjutkan. Karena malam ini materinya agak banyak. Ini kalimat yang saya suka dari Rumi. Jangan engkau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Kalimat ini menurut saya penting karena orang Indonesia hari ini cara berpikirnya landasannya adalah suudzon. Nganggap orang lain jelek, khususnya yang berbeda dengan dirinya. Kalau sudah benci, tidak ada baiknya sedikit pun. Itu disindir oleh Rumi. Orang kayak gini, kayak iblis, yang melihat Adam hanya dari sisi air dan lumpurnya. Tidak melihat bahwa siapapun itu, kalau manusia, di balik yang fisik, yang kelihatan, mungkin yang kurang ajar, yang jahat, yang ada entitas ketuhanan. Ketika di Al-Quran Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi, dan kutiupkan dalam diri manusia itu sebagian dari ruhku.
Itu kan ya untuk semua manusia, tidak cuma untuk orang baik saja. Ya orang jahat ya ada ruhnya juga, yang bagian dari Allah. Hanya saja di orang-orang yang jahat, yang jelek ini, ruhnya Allah ini terhijab banyak sekali sehingga tidak kelihatan, sehingga gelap. Tapi dia tetap manusia, harus ditolong. Tidak kayak iblis, dilihat jeleknya saja pokoknya. Nah, yang melihat jeleknya saja itu hanya melihat air dan lumpurnya Adam. Padahal Adam itu punya ribuan, ratusan ribu taman yang indah. Manusia itu indah. Kehidupan manusia juga indah. Ya kita sendiri yang sok-sok merusak. Dengan nafsunya tentunya ya. Hari ini kita sering jadi iblis. Kita ya jangan nunjuk orang lain. Biasanya nek wis benci kan terus gak ono apike belas. Sejahat apapun orang, pasti ada sisi-sisi tertentu dalam hidupnya yang masih baik. Perampok, pembunuh itu kalau pas dia makan, ya ketika dia makan ini baik, wong dia memelihara jasad titipan Allah dalam dirinya. Waktu dia pulang, misalnya punya anak kecil terus ndulang anaknya, itu ya baik. Mungkin terus dia mandi, menjaga kebersihan, itu kan juga baik. Mungkin di antara hasil curiannya eman-eman ini, sedekah sebentar tetanggaku ada yang tidak, iki yo apik meskipun barang colongan itu tadi. Malingnya jelek iya, ngerampoknya jelek, tapi banyak sisi yang baik dalam kehidupannya. Tapi kalau begitu kita benci, yang baik-baik ini nggak kita lihat. Sebaliknya kadang-kadang juga begitu kita suka, yang jelek-jelek tidak kita lihat. Nah, maka yang penting yang pertama jangan kayak iblis ya, suka benci orang lain. Kalau ada orang tersesat, diingatkan. Kalau dia ngeyel, ya sudah, kan gitu rumusnya. Ada orang mau ke Jakarta kok jalannya ke timur, ya jangan dimarahi, jangan dipisu-pisui, dipukuli, kurang ajar kamu ke Jakarta kok ke timur, kan enggak. Ya mas, Jakarta itu ke barat, sampai kok jalan ke timur, ya suka-suka saya dong. Ya sudah, kan gitu aja. Hari ini kan kamu gitu, ada orang kamu anggap sesat, terus kamu marah-marahi, kamu pukuli, nggak ditunjukkan yang benar gimana. Tunjukkan ya, tugas kita kan cuma tabligh, sampaikan aja. Kalau nggak diterima ya sudah. Perkara nek kamu kesasar mau ke Surabaya kok terus nyampe Banyuwangi, mau ke Jakarta nyampainya Banyuwangi, ya dinikmati saja. Urusannya dia. Nah, yang penting kita jangan jadi iblis. Kalau ada orang beda, orang kita anggap sesat, terus kita lihat jeleknya saja. Terus, ini penting juga, akal. Rumi termasuk orang yang memposisikan akal tidak sebagai puncak. Akal itu penting, tapi akal hanya transit. Akal harus dilampaui. Tidak boleh orang berhenti hanya di akal. Di Masnawi itu ada cerita yang mungkin sering dikutip orang. Cerita ahli bahasa dan tukang perahu. Jadi ada ahli bahasa naik perahu sama tukang perahunya. Sambil naik perahu terus ngobrol. Mas tukang perahu, sampean ngerti nggak kalimat majemuk itu apa? Nggak ngerti pak. Sampean sudah tua kalimat majemuk aja nggak ngerti. Rugi sampean hidup itu. Sampean ngerti nggak kalimat sastra itu kayak gimana? Nggak tahu pak. Apalagi sampean sudah umur tua gini sastra aja ndak ngerti. Buat apa umur sampean dihabiskan? Sampean ngerti nggak? Pokoknya diajak ngobrol gitu, dimarahi terus, dilecehkan terus. Tiba-tiba terus ada badai. Kapalnya mau tenggelam, katanya yang punya perahu, waduh ini pak, sampean bisa nggak berenang? Nggak bisa. Wah, sampean sampai tua berenang aja nggak bisa, ya wassalam sampean mati, bye-bye tak tinggal ya, sudah selesai. Nah, itu cerita ini terkenal, nanti variasinya macam-macam. Tapi ini Rumi mau nyindir bahwa
Ya bolehlah ada orang pinter, tapi sepinter-pinternya orang itu kan sesuai bidangnya. Yang pinter filsafat mungkin tidak ngerti sama sekali tentang fikih. Yang pinter fikih mungkin tidak ngerti tentang kalam. Yang teknik mungkin tidak ngerti tentang kedokteran. Sak jago-jagonya Habibie, kamu tanyain, Pak Habibie, ngerti nggak teorinya Ghazali tentang? Nggak ngerti dia. Oh dia ilmunya penerbangan. Jadi ndak. Maka orang pinter yang sombong itu janjinya orang bodoh. Sepinter apa sih dia? Ilmunya seluas apa sih? Ndak ada. Orang itu selalu pinternya fakultatif, sesuai fakultasnya masing-masing. Ndak ada ilmu universal. Makanya tidak ada kuliah di universitas, yang ada di fakultas. Universitas cuma mengkoordinir. Kalau digabung dari banyak fakultas, jadilah universitas. Kan logikanya begitu. Jadi cerita ini sebenarnya Rumi main nyindir. Sejago-jagonya akalmu hanya bisa menangkap sesuai pengalamanmu masing-masing. Tidak akan lebih dari itu. Tapi saya ngerti dunia luar angkasa loh Pak. Ya, paling kamu pernah baca buku tentang luar angkasa. Kan itu aja. Filsafat saya juga ngerti, matematika juga ngerti. Yang kebetulan kamu ngalami membaca atau ngalami belajar. Yang tidak ya enggak. Sokrates mungkin orang paling pinter, tapi sama istrinya urusan nyambel apa urusan bikin sayur itu tetap menang istrinya. Ya kan? Sepinter apapun Immanuel kan, kalau bannya bocor, kan ada cerita satu ketika Immanuel kan bannya bocor, sadelnya patah. Begitu nyampe di tukang sadel, Immanuel kan pingin nguji yang punya, tukang sadel tolong saya dibikinin sadel yang pakai rumus trigonometri plus 2 kali. Dari tukang sadel tidak bisa saya. Kalau sadel biasa bisa, kalau pakai rumus macam-macam tidak bisa. Ya memang beda ilmunya. Jadi yang pertama catatannya akal itu tidak segalanya. Kalau kita hanya bersandar pada akal, maka kita bersandar pada batas pengalaman kita sendiri. Karena sejauh apapun ilmu kita, ya sebatas yang pernah kita alami. Ilmunya mahasiswa filsafat pasti beda dengan mahasiswa pendidikan, pasti beda dengan mahasiswa teknik. Itu batasnya akal. Jadi saya bilang tadi, akal hanya transit. Katanya Rumi, akal, jasmani, lahiriah ini harus sih, cuma dia bukan tujuan, dia hanya alat transit kita untuk menggapai yang lebih dalam, lebih tinggi, wilayah ilahiyah. Jadi jangan dihentikan akal untuk akal. Atau kalau fisik misalnya harta untuk harta, tidak bisa berhenti di situ, karena hidup kita ini rumusnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah dan sekarang sedang berjalan menuju Allah lagi. Maka apapun pengalaman, kalian punya apapun, ngerti ilmu apapun, punya harta apapun, punya kebisaan apapun, harus dalam rangka mendukung berjalan semakin dekat pada ilaihi roji'un. Termasuk akal. Kita dikasih Allah akal, panca indera, itu sebagai sangu untuk ilaihi roji'un. Jangan sampai tersesat. Bahkan Allah saking sayangnya sama kita, gak cuma itu, kita dikasih buku pedomannya langsung, namanya kitab suci. Gak itu juga, karena khawatirnya kita gak mau baca, kita dikasih nabi juga, dikasih rasul juga. Dalam rangka apa? Biar langkah kita ilaihi roji'un ini pas, gak keliru. Maka katanya Rumi, akal kita, panca indera kita, apapun yang kita bisa, yang kita miliki, ini harus jadi jalan, harus kita lampaui menuju ilaihi roji'un tadi.
dalam rangka bertemu dan berjumpa sama Allah. Kalau enggak, berarti satu di antara dua. Kalau bukan kesia-siaan yang nanti kita sesali, mungkin juga ketersesatan. Sia-sia itu tidak ada gunanya, kita tuas capek. Tersesat itu kita nyeleweng, jalurnya tidak ilaihi roji'un. Kalau Al-Quran bilang yang bisa ilaihi roji'un itu nafs mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka tugas kita di dunia ini bikin nafs kita mutmainnah, biar nanti bisa ilaihi roji'un, bisa kembali dengan mulus, dengan lancar pada Allah. Nah, itu akal. Jadi termasuk ngaji ini ya. Ngaji ini tidak boleh bikin semakin jauh dari Allah. Harus bikin paling tidak selangkah kecil lebih dekat sama Allah. Kalau enggak, mending kamu tidak usah ngaji. Kalau ada ya Pak, saya tuh ngaji filsafat terus jadi nggak yakin Allah itu ada apa enggak. Wis kamu tidak usah ngaji lah kalau gitu. Kok waktu ditanyain Allah besok kamu nunjuk aku. Itu yang ngajari Pak, nanti gitu aku susah aku. Enggak, pokoknya apapun harus bikin kamu selangkah lebih dekat. Kuliah juga begitu. Kamu kuliah juga, target sementaranya sih untuk penyemangat itu kan yo IP lah, pekerjaan lah, tapi harusnya kuliahmu bikin kamu semakin dekat sama Allah. Makan juga begitu, tidur juga begitu, pacaran juga. Ya, jadi kalau punya pacar, bilang ke pacarmu, kita komitmen ya, kita pacarannya semakin mendekat ke Allah. Ya diatur sendiri rumusnya, kamu yang ngerti. Ya, kalau mau pegangan tangan, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau sudah, alhamdulillah. Oke. Itu maunya Rumi. Jadi apapun fasilitas yang diberikan Allah pada kita sekarang, manfaatkan itu untuk ilaihi roji'un. Hakikat kita ada di situ. Dan semua yang bikin kita semakin jauh dari ilaihi roji'un, hindarilah. Termasuk mungkin yang casing itu kan tampakan luarnya, kelihatannya ini sangat agama deh, kelihatannya ini sangat islami deh, tapi kok rasanya bikin kamu semakin gak dekat sama Allah, mending dijauhi. Oke, itu Rumi. Saya ingin ngomong sedikit tentang ini. Tarian berputar Darwis, Whirling Darwis. Di tarian ini ada beberapa kunci ajarannya Rumi. Ya kalian lihat, kemarin di masjid juga ada. Itu ada rumusnya. Mungkin kalian lihat dengan semakin muter semakin cepat, semakin lemah semakin cepat. Ada yang tanya, kok enggak pusing ya? Enggak. Ada rumusnya. Kalau pengen enggak pusing, yang pertama, waktu muter, kepalanya jangan ikut muter. Jangan ikut geleng, jangan ikut ngangguk. Yang kedua, jangan merem. Kalau merem, ada kecenderungan lebih pusing. Yang ketiga, jangan lirak-lirik. Pandangan matanya harus lurus. Jadi yang gerak cuma badannya. Posisi tangan itu penting. Tangan kanan menunjuk ke atas, tangan kiri ke bawah. Ini menjemput, menunggu hidayah dari Allah. Kalau sudah dapat, disebarkan ke bawah. Jangan dilek dewe bahasa Jawane. Aja dipek dewe. Kalau dapat ilmu banyak, kalau dapat yang penting-penting, ya disebarkan. Jangan pelit. Jangan nunggu diundang dan dibayar baru mau ngajar. Ya. Wong ilmu kamu nggak beli. Saya selalu bilang ilmu itu bukan karena usaha kita, tapi dikasih Allah. Kalau belajar itu kewajiban kita, tapi dapat ilmu atau tidak itu terserah Allah. Makanya kadang-kadang ada mahasiswa kuliah kok ngantuk. Jangan dimarahin, mungkin memang belum rezekinya dapat ilmu dari dosennya. Jadi ini menjemput hidayah, yang ini menyebarkan. Terus mutarnya berlawanan dengan jarum jam, yaitu ada filosofinya. Kayak
tawaf itu kan berlawanan dengan jarum jam juga. Ya mungkin filosofinya kalau manut jarum jam itu berarti ikut ritmenya dunia, ikut ritme sehari-hari. Tapi yang spiritual itu ritmenya dibalik. Kita geraknya tidak mendatar tapi ke atas. Saya sering ngasih ilustrasi, kalau kamu sudah masang mur itu, kamu muternya kan harus berlawanan dari arah jarum jam, baru murnya lepas ke atas. Tapi begitu kamu searah jarum jam, murnya akan semakin mancep, semakin ke dalam. Maka tarian ini juga muternya berlawanan, biar ada energi vertikalnya, energi ke atasnya. Itu diantara rahasianya. Ada topinya. Topi ini kalau di Rumi, topi yang tinggi itu isyarat dari kuburan, makam, nisan. Maksudnya apa? Kuburan dari ego, kuburan dari nafsu, hasrat duniawi. Itu kan topi yang tidak keren sama sekali. Karena memang simbol dari nisan, simbol dari kuburan. Kamu jalan-jalan di mall pakai itu mesti dilihat banyak orang. Tidak keren. Karena memang simbolnya bukan simbol untuk keren-kerenan, dia simbol dari ego. Terus baju putih itu ya ego yang sudah kamu kubur dalam dirimu, sekarang kasihlah yang putih, ditutupi oleh cahaya amal baik, kesucian. Nanti kalau pertunjukan biasanya ada fase ketika yang di tengah pakai jubah hitam, jubah hitamnya dibuang. Nah, itu berarti membuang semua yang hitam-hitam, yang jelek-jelek, untuk lahir sendiri jadi putih. Terus nanti ada gerakan kayak orang kedinginan itu. Nah, ini gerakan menyatu. Angka 1, tauhid. Dan seterusnya. Itu wawasan kecil aja. Jadi kamu jangan heran kalau ada jenis tari semacam itu. Itu ada makna spiritualnya. Nari saja tanpa makna ya eman-eman. Yang lihat tari juga harusnya bisa ngambil makna. Kalau dalam sufi, jenis semacam ini namanya sama. Sama itu seni mendengarkan. Dengan mendengarkan terus kamu tergerak mengalami kedekatan sama Tuhan. Kan kadang-kadang ada orang yang kalau wiritan sendiri dia susah dekat sama Allah, susah tergetar hatinya. Tapi begitu mendengarkan orang ngaji, mendengarkan lagu-lagu spiritual itu batinmu tergetar. Mendengarin lagu religius itu kamu kadang-kadang kan bisa nangis, apalagi pas duit entek. Kok sedih ya aku, kapan ini kan gitu. Nah, itu. Tapi kalau wiritan sendiri enggak, kan ada yang gitu. Maka teknik mendekat ke Allah itu sufi macam-macam. Kalau di torekotnya Rumi ini pakai tarian sama namanya. Kan ada musiknya nanti kan, dan musik itu yang bikin ekstase lebih cepat. Oke, itu Whirling Dervish namanya. Teori tentang darwis yang berputar. Saya sudah mau masuk ke cinta, cuma puisi ini menarik saya untuk bekal teman-teman. Bagus untuk tidak kemerungsung. Banyak orang hari ini ketika kamu belajar ajarannya sufi terus, waduh berarti harus jadi sufi ini. Terus kamu besok wiritan terus, puasa terus 2 hari, tapi habis itu hari ketiga lagi, kumat lagi, terus lagi enggak. Katanya Rumi enggak begitu caranya, pelan-pelan. Step by step. Jika engkau belum punya ilmu, hanya prasangka, ya milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya, katanya Rumi. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Gak usah nunggu pinter tasawuf, pinter ilmu kalam, pinter fikih baru mendekati Allah. Bisanya apa? Ya dengan itu kamu mendekat ke Allah. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, tanpa keyakinan itu. Karena Tuhan dengan rahmatnya akan tetap menerima mata uang palsumu. Tidak apa-apa. Kan banyak kan sekarang doa itu tidak ada rasanya karena kamu sudah hafal. Saking hafalnya kan doa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Doa itu kan minta. Minta apa tidak jelas. Itu mungkin malaikat ya bingung, kamu itu minta apa?
Jaluk kok sambil ngeremong, sambil kadang yang jarinya sambil berdoa sambil mungkin jaluk tenan apa ya. Tapi tidak apa-apa katanya Rumi. Persembahkan saja doamu. Gusti Allah itu maha rahmat. Dengan rahmatnya dia tetap menerima mata uang palsumu. Ya. Dulu ada yang tanya ke saya, kenapa doanya orang Islam itu tidak terlalu manjur. Lebih manjur doanya orang Cina. Karena orang Islam itu pasif. Kalau doa nunggu, ya Allah kasih dong ya Allah. Kalau orang Cina maksa, ya Allah turunkan. Jadi akhirnya jatuh semua dari atas. Kamu kan nunggu buahnya jatuh. Kalau orang Cina jatuh dari atas. Oke. Jadi tidak apa-apa wis. Berdoa sebisamu. Ya agak palsu-palsu dikit, munafik-munafik dikit. Itu kan kering munafik tanpa keyakinan. Keyakinan itu penting loh dalam berdoa. Karena Allah menjawab doamu itu sejauh keyakinanmu. Saya sering bilang kan, kalau kamu berdoa, ya Allah semoga semester ini saya lulus kumlot, tapi kamu bisa ndak ya wong IPK ya ndak, kamu sendiri ragu-ragu ya ora dibales, kamu sendiri nggak yakin. Keyakinan itu penting. Pak, saya keyakinannya separuh, apa ndak usah berdoa saja? Ya berdoa saja, jangan khawatir. Allah tahu yang kamu mau. Berdoalah. Allah tetap mengakui meskipun uangmu palsu sama Allah diterima aja, ndak apa-apa wis. Karena Allah sangat sayang sama kita. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya, wahai pejalan. Jadi kalau kita masih tidak terlalu mantep keimanan kita selama ini, masih melanggar-melanggar, masih dosane oke, ya tidak apa-apa, dikurangi dikit-dikit. Ya 100% tidak mungkin lah ya. Dikurangi 1%, biar jiwamu terlatih. Kalau langsung dibuang semua, insya Allah gagal. Ya, saya langsung ingin ikhlas lillahi ta'ala, tidak ngejar surga Pak, tidak iso. Harus pelan-pelan. Terus biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datanglah lagi. Nggak usah malu-malu. Pak, dosa saya banyak Pak, saya harus datang lagi. Enggak Pak, datang lagi aja. Allah tidak akan nolak. Tidak ada kata terlambat. Jadi tempuhlah jalan itu. Pak, itu dhuwur banget ya Pak teorinya Pak, tinggi sekali apa ya? Saya bisa Pak, bisa. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, biar ilaihi roji'unnya sempurna. Eman-eman. Kalau nanti kamu tidak, nafasnya tidak mutmainnah, dilatih pelan-pelan. Pak, saya itu susah ikhlas Pak. Kalau sedekah mesti pamrih Pak. Ya sementara pamrih dulu tidak apa-apa, tapi tetap sedekah. Nanti lama-lama latihan. Oke, jadi tempuhlah jalan itu. Jangan ragu-ragu. Jangan nunggu. Biasanya kelemahan yang muda-muda kayak teman-teman nunggu nanti besok kalau tua. Ya, kalau yang zaman muda ndak, yang tua kelihatannya lebih berat. Memulai dari tua itu susah. Karena orang yang sudah tua itu biasanya sudah keras cara berpikirnya. Kalau bahasa psikologinya sudah jadi, dia sudah mature, sudah mateng. Barang mateng itu satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mempertahankan kematangan atau bosok. Apa bosok Indonesia bosok itu? Iya, busuk. Jadi kalau bisa terus-terusan bertahan di mateng. Kalau tidak ya lama-lama busuk itu apa? Pikirannya tidak laku. Kalau bahasa filsafatnya out of date, ketinggalan zaman. Dirubah susah. Makanya kadang-kadang orang itu sudah tua, umur 30 kok tidak kawin-kawin, itu biasanya malah susah, malah lama, terlanjur matang. Iya. Peribahasanya kan begitu. Jodoh di tangan Tuhan, tapi umur 30 tahun ke atas Tuhan lepas tangan.
Suruh nyari sendiri. Sudah capek Tuhan, nunggu sampai umur 30 kok nggak kawin-kawin. Oke. Terus yuk kita mulai cinta. Panjang ya pengantarnya sebelum cinta. Yang pertama tentang cinta sekarang. Katanya Rumi, cinta itu sifatnya universal. Karakter yang dimiliki semua orang. Agama apapun, dari budaya apapun. Tidak ada agama, tidak ada budaya, tidak ada peradaban yang tidak menganggap cinta itu luhur dan baik. Semua menganggap cinta itu luhur dan baik. Jadi itu rumus pertama. Kamu mencintai, itu tidak ada orang menganggap kamu jelek. Apapun. Kecuali yang duniawi. Jadi cinta ini perasaan yang universal. Yang kedua, cinta itu obat. Obat dari kesombongan, obat dari kelemahan, obat dari duka cita. Mengingatkan yang minggu-minggu lalu ya. Jadi cinta itu kan ketika orang berhubungan dengan sesuatu, tapi dia tidak memiliki pamrih apapun. Selain untuk yang dicintai, ibu ke anak, orang tua ke anak, mungkin kamu dengan sahabatmu, ketika nggak nuntut apa-apa, kepingin yang kamu cintai ini bahagia, baik, unggul, dan bila perlu kamu berkorban demi kebahagiaannya, demi kebaikannya. Nggak usah ada balasan apa-apa. Kan itu kemarin definisinya cinta. Nah, cinta yang kayak gini, ini melatih jiwa. Yang pertama apa? Jiwa jadi nggak sombong. Jiwa pecinta itu jiwa yang rendah hati. Kenapa? Dia tidak mikir dirinya. Kok kamu merasa pecinta tapi masih sombong? Belum berarti. Perlu latihan lagi. Dan pecinta pasti kuat. Ya kan? Jiwa yang kuat itu kan jiwa yang dia selalu ingin memberi, tidak minta-minta, tidak ingin dibalas. Kalau kamu memberi sesuatu dan masih ingin balasan, berarti belum cinta. Makanya minggu lalu Robiah Adawiyah bahkan bilang, enggak, ya Allah, kalau aku ibadah ini hanya minta surga, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadah ini takut dengan neraka, masukkan aja aku ke neraka. Aku tidak butuh surga, tidak butuh neraka. Aku hanya butuh dirimu, butuh ridhomu. Tadi kan rumusnya bukan ilal jannah atau minan nar, tapi ilaihi roji'un, pada Allah. Sering saya ilustrasikan surga dan neraka itu kayak semacam iming-iming biar kamu jalan menuju Allah. Kayak orang tuamu ngasih, belajar loh, nanti kalau belajar rajin tak beliin sepatu. Membeli sepatu ini surganya bagi kamu. Padahal maunya orang tuamu bukan sepatunya. Begitu kamu belajar, kamu akan pinter dan kamu akan ngerti manfaatnya pinter. Sholatlah, ibadahlah, zikirlah, biar kamu masuk surga. Kamu kan semangat begitu dipameri surga. Padahal begitu kamu tempuh jalan itu, sebenarnya kamu sedang menuju Allah. Itu memang diiming-imingi begitu. Karena manusia itu butuh reward konkret biasanya. Kalau rewardnya abstrak, orang geraknya susah. Tenang aja, besok di surga 72 bidadari gratis. Di sana bisa makan sak kapoi. Ini kayak diiming-iming. Kamu kan terus jadi semangat. Sebenarnya kalau kamu jalan di situ, ya kamu akan ketemu Allah. Surganya dapat surga yang punya Allah kok. Masa ketika kamu sampai ke Allah, jiwamu tumanina sama Allah dicemplungin neraka, kan enggak? Ya pasti surga. Dan nikmatnya bareng Allah itu jauh melebihi surga. Nanti banyak teks yang bilang itu. Cuma kamu tidak bisa bayangkan. Apa sih Pak enaknya? Bayanganmu kan sama Allah terus duduk jejer sama Allah. Tidak enak Pak, enak di surga Pak. Banyak bidadarinya. Iya. Pikiranmu masih material. Belum nyampe enaknya. Yang punya pacar bisa menganalogikan. Ketika kamu duduk jejer sama pacarmu, itu kan seneng kamu. Duduknya setengah jam itu rasanya baru 1 menit.
Pinginnya berlama-lama bareng terus. Itu karena sudah cinta. Sama Allah kalau kamu jatuh cinta juga begitu. Kayak Nabi Musa itu loh. Waktu Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, kan Allah ngajak ngobrol. Musa, yang di tanganmu itu apa? Sebenarnya kan jawabannya simpel. Musa tinggal ngomong, ini tongkat ya Allah, kan beres. Wong itu memang tongkat. Tapi karena Musa ini sewenangnya disapa oleh Allah, jawabannya panjang. Ini tongkat ya Allah. Tongkat ini kalau saya pukulkan dia bisa jadi ular. Kalau saya angkat, jawabannya panjang itu. Ya kalau Allah mau bilang, emangnya aku tidak ngerti. Loh, tapi Gusti Allah ngerti dan ya dibiarin aja, ya enggak dimarahin. Kenapa? Karena sudah saling jatuh cinta. Bareng sama Allah itu enak. Kok kamu masih membayangkan, belum terbayang Pak enaknya bareng sama Allah itu? Memang berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah. Ya latihan jatuh cinta. Orang Jawa punya rumus, tresno jalaran soko kulino. Ayo dikulinakan sama Allah, apa dikulinakan itu? Dibiasakan. Akrab sama Allah, nanti kamu akan jatuh cinta. Entah kapan nanti kita akan ngambil sesi cinta lagi. Saya ingin ngangkat Ghazali. Ghazali konsepnya lebih konkret. Jalan untuk mencintai Allah. Tapi kapan-kapan jangan cinta terus, nanti kamu mabuk. Oke, terus. Nah, cintalah yang bikin alam semesta ini bergerak. Nanti Rumi punya teori evolusi yang khusus, tapi saya tidak akan sampaikan sekarang. Kapan-kapan. Rumi nanti akan banyak sesinya. Jadi gara-gara ada cinta ini loh, alam ini bersatu dan berpisah. Orang tua sama anak habis bersatu berpisah. Berpisah ini juga tanda cinta. Kalau orang tua tidak mau nyapih anaknya, padahal berat nyapih anak ini, tidak tega nyapih anak, tapi harus disapih. Kenapa? Karena cinta. Jadi pertemuan dan perpisahan itu banyak ya karena cinta. Kamu melepas masa mudamu menuju masa dewasa. Janjane pinginmu mbok saya muda terus, nggak bisa. Hidup itu ada pertemuan, ada perpisahan. Dan biar jalannya on the track, dasarnya harus cinta. Jadi cinta adalah yang menggerakkan dunia ini. Dan cinta yang bikin kita karakternya, kalau bahasanya Rumi, menuhan. Semakin tulus kita cinta pada apapun, karakter kita akan semakin menuhan. Menuhan itu semakin spiritual. Tidak ada pamrih, tidak ada tujuan-tujuan apapun selain Allah. Itu yang kalau dalam agama disebut ikhlas. Jadi ciri sejati cinta itu justru ada pada ikhlas. Ikhlas itu kamu beribadah, satu-satunya target adalah keridhoannya Allah. Makanya Robiah kemarin di hampir semua puisinya selalu bertanyakan, ya Allah, apakah engkau ridho dengan ini? Kalau engkau ridho aku tenang. Sebelum aku yakin engkau ridho, aku ini masih gelisah. Jadi yang dikejar cuma ridhonya Allah. Satu-satunya yang dikejar cuma Allah. Itu namanya ikhlas. Lillahi ta'ala. Tidak karena apapun. Ya Allah, aku amal baik ini, semoga engkau ridho ya. Jadi yang ada di pikiran itu selalu nyali ridhonya yang dicintai. Sama kayak kamu pacaran itu kan, selalu mikir, iki pacarku kalau gini seneng enggak ya? Kalau tak bawa ini mau enggak ya? Kalau kan yang dipikir di pikiranmu selalu kamu enggak pernah mikir dirimu sendiri kan? Begitu diajak ke warung, ini kamu sukanya warung yang mana? Kan bukan sukaku, sukanya dia. Jadi ketika orang jatuh cinta, egonya hilang. Dia tidak ngomong aku lagi, tapi ngomong kamu. Kalau kamu jatuh cinta ke Allah juga, bukan akumu lagi yang bilang, tapi ridhonya Allah. Apa sih maunya Allah? Kira-kira kalau aku gini, Allah ridho tidak ya? Begitu kamu ujian mau nyontek, ini kira-kira kalau aku nyontek, Allah ridho enggak ya? Anda, Bapak Allah Maha Pengampun, ha? Waduh, itu akhirnya. Iya. Ya kamu yang ngerti lah. Oke, terus bentuk apa saja
ekspresi apa saja yang lahir karena cinta yang tulus tadi pasti baik. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin mencelakakan. Kalau ada yang mencelakakan, berarti itu belum cinta dan pasti bukan cinta. Kalau dasarnya cinta, apapun yang keluar pasti baik. Dan yang kedua, cinta bukan suka, bukan duka. Kayak Robiah kemarin. Tidak peduli hukuman. Cinta itu yang ada hanya ego yang lenyap, yang dipikir hanya dia. Terus. Nah, cuma katanya Rumi jangan ditanya apa definisinya cinta. Seseorang bertanya, apa itu cinta? Aku jawab, jangan tanya tentang maknanya. Kalau engkau sudah menjadi seperti aku, maka engkau akan tahu. Nulisnya salah itu. Saat cinta memanggilmu, engkau akan berkisah tentang itu. Jadi cinta itu penting, modus paling penting dalam hidup ini. Dan gak usah kamu terlalu capek mendefinisikan, membahas, mengkaji apa itu cinta. Jalani saja. Gak usah kamu tanya, Pak, definisinya cinta apa? Ciri-cirinya apa? Jenis-jenisnya apa saja? Itu tidak terlalu penting, katanya Rumi. Yang penting apa? Jalani saja, nanti engkau paham. Kamu gak perlu ke perpus nyari teori pacaran yang baik, cara menarik lawan jenis, cara gak penting. Terus langsung pacaran kamu akan ngerti. Oh gitu tuh pacaran itu. Oh gini tuh kawin itu kan itu. Kamu berteori macam-macam kesuwen. Kamu nyari terlalu banyak referensi, tidak penting. Jalani saja, kamu akan ngerti. Wong ini dunia rasa. Kalau rasa itu kan ya tidak bisa dijelaskan. Rasa pedes adalah rasa. Susah kan menjelaskannya. Wong rasa, nggak bisa dijelaskan. Sama kayak cinta. Ya perkawinan itu kan juga banyak urusan rasa. Kawinnya sendiri itu kan intinya rasa. Kamu nyari penjelasan, Pak, saya belum kawin sih Pak. Kira-kira kawin itu rasanya gimana Pak ya? Nggak bisa, ya kawin nanti kamu ngerti. Mbok kamu nonton sekian puluh video, tetap nggak bisa. Harus dirasakan. Teorimu nggak ada gunanya. Rasa dewe baru ngerti. Oke, terus. Ya, ini juga sama. Katanya Rumi, sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar. Ini syair ini diterjemahkan Abdul Hadi WM dan kelihatannya dipakai di film Ketika Cinta Bertasbih dulu. Namun jika cintaku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan dengan terang, namun tanpa lidah, cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya. Kata-kata pecah berkeping-keping begitu sampai pada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya, bagaikan keledai terbaring dalam lumpur hina. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan kisah cinta. Nah, itu Rumi. Jadi orang yang bisa berpuisi seperti ini pasti ngalami. Tidak bisa enggak. Sepinter apapun kamu bikin puisi, kalau belum pernah jatuh cinta benerman, puisimu tidak akan ada rasanya. Mending jangan bikin puisi cinta. Ya, bikin aja puisi-puisi eksploitasi alam itu. Ya kan? Kan banyak puisi eksploitasi alam. Angin berhembus, kemudian ya. Oke. Puisi yang mengeksploitasi alam itu. Oke. Kita lihat. Ini Masnawi. Di Masnawi Rumi banyak ngutip ceritanya Laila Majnun untuk menjelaskan cinta. Laila Majnun yang karangannya Nizami. Saya membayangkan entah kapan sesi cinta ada beberapa novel cinta dari dunia sufi ya, bukan dari dunia populer, yang bagus untuk kita kaji di ngaji entah kapan, termasuk Laila Majnun.
Jadi satu ketika Majnun ini sakit, badannya lemah. Terus dia datang ke tabib. Sama tabibnya, "Oh Majnun, ini untuk biar sakitmu ringan, kamu harus dibedah sedikit. Ada bagian tertentu tubuhmu yang darahnya harus dikeluarkan." Majnun, "Jangan, saya takut." Tabibnya heran, "Loh kamu ini gimana sih? Kamu kan sudah lama jadi orang gila. Sudah keluar masuk hutan, ketemu macan, kok takut hanya dibedah kecil aja?" "Bukan, saya takut Laila terluka." "Loh Laila mana? Yang dibedah itu dirimu, bukan Laila." "Loh enggak, di setiap jengkal tubuhku, setiap tetes darahku, itu sudah tercampur oleh Laila. Aku sudah tidak bisa membedakan lagi." Kamu ketawa kau yang duwe pacar wae. Oke, ya. Jadi itu maksudnya apa? Ketika orang jatuh cinta, dia sudah kehilangan dirinya. Yang ada hanya yang dicintai. Dia tidak peduli kalau dirinya sendiri luka, tapi jangan sampai yang dicintai luka. Itu Majnun. Majnun ini sebenarnya anaknya bangsawan yang jatuh cinta sama Laila. Ya sayangnya agak tragis ceritanya. Bagi yang baca Nizami nanti banyak momen-momen. Ada momen yang menurut saya bagus. Misalnya ketika Majnun saking pinginnya ketemu Laila yang sudah dinikahi orang lain, dan khawatir ketahuan keluarganya Laila, karena kalau ketahuan keluarganya Laila dia bisa diajar. Jadi waktu ada gerombolan ternak kambing lewat depan rumahnya Laila, dia ikut merangkak di situ bareng, hanya sekedar untuk melihat rumahnya Laila. Oke, itu Majnun. Nanti banyak momennya yang bagus dan banyak dipakai oleh Rumi. Cuma Rumi bikin cerita sendiri, hanya tokohnya Laila sama Majnun, dengan ilustrasi besarnya cinta Laila sama Majnun, besarnya cinta Majnun sama Laila, dan sebaliknya. Jadi Rumi ingin bilang bahwa tanda-tanda bahwa kamu jatuh cinta beneran adalah ketika kamu tidak lagi egois, tidak lagi mikir keuntunganmu apa. Sama Allah juga begitu. Kalau kamu masih ngitung-ngitung untungnya apa, belum ikhlas sejati, masih belum tanda-tanda cinta. Orang yang cinta itu disuruh apa aja iya, dan gak minta balasan. Disuruh sholat duha, iya sholat duha. Disuruh ngaji, iya ngaji. Gak usah mikir kalau sholat duha itu nanti rezekinya bisa langsung datang. Gak usah. Itu berarti masih ngitung-ngitung balasan. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam Jumat, maka itu berarti masih mikir reward, masih dagang sama Allah. Bukan salah, cuma levelnya masih belum level cinta. Kalau level cinta, ngaji ayo, disuruh baca Waqi'ah ayo 3 kali ndak apa-apa. Baca Yasin 10 kali ndak apa-apa. Ndak mikir kalau 10 kali balasannya maka ini. Kalau ini ndak. Kalau masih itu masih dagang. Kalau masih dagang belum cinta. Kalau cinta ndak mikir balasannya apa. Kenapa? Karena kamu sudah melupakan dirimu. Yang kamu ingat hanya yang kamu cintai. Yang penting Allah senang, Allah rela. Waktunya enak-enaknya orang tidur, aku bangun. Kenapa? Allah senang yang kayak gini. Waktunya orang cepat-cepat berangkat kerja, aku sholat dulu, sholat duha. Kenapa? Allah senang yang kayak gini. Bukan karena tak sholat dulu nanti biar rezekiku lancar, biar masih ada reward yang kamu pikir, masih mikir balasan. Sama kayak kamu traktir pacarmu, ya sekarang traktir, tapi nanti harus mau lo ya boncengan. Itu masih mikir reward. Masih mikir, aku cinta padamu, tapi kamu cinta padaku juga kan? Kalau enggak ya aku nyari yang lain. Itu berarti belum. Masih dagang, masih negosiasi. Apa salah? Enggak. Cuma levelnya masih belum level cinta. Ketika belum level cinta, ya
harus dinaikkan lagi, masih negosiasi, masih bukan Allah satu-satunya. Tapi jalannya sudah menuju Allah, tapi masih belum ikhlas. Karena ikhlas itu tidak mikir balasan. Sodakolah 1000, maka akan kembali 700.000 karena dilipat gandakan 700 kali. Ini kalau masih hitung-hitungan, itu kesenangan koruptor-koruptor. Koruptor itu saya korupsi 1 juta, kemudian tak sodakohkan aja 10 juta. Korupsi 100 juta, tak sodakohkan 10 juta, 10 kali 700 sudah banyak itu pahalanya. Dosanya sama ininya kalau ditotal menang ininya, menang pahalanya. Kan korupsinya dosa 1 juta, sementara itu hitung-hitungan matematika. Kayak orang habis melakukan kejahatan terus umroh, karena pahala dosa orang umroh antara 2 umroh ini dosanya diampuni. Jadi sebelum melakukan kejahatan umrohlah, nanti habis melakukan kejahatan umrohlah. Nah itu hilang dosanya karena dosa di antara 2 umroh ini diampuni. Ini masih kalkulasi matematika. Emangnya Allah anak SD? Kamu ajari, kamu abusi dengan itu. Tidak bisa. Jadi levelnya belum cinta, belum ikhlas. Maka katanya Ruminda kayak Majnun dan Laila. Rumi juga ngomong cinta itu kuat. Jangan salah. Energinya luar biasa. Jadi ya kalimatnya si puitis. Karena cinta duri menjadi mawar. Karena cinta cuka menjelma anggur segar. Karena cinta keuntungan menjadi mahkota penawar. Karena cinta kemalangan menjadi keberuntungan. Karena cinta rumah penjara tampak bak kedai mawar. Karena cinta hamparan debu tampak seperti taman. Karena cinta api berkobar jadi cahaya yang menyenangkan. Karena cinta setan berubah menjadi bidadari. Karena cinta batu keras menjadi lembut bak mentega. Karena cinta duka cita menjadi riang gembira. Karena cinta hantu berubah jadi malaikat. Karena cinta singa tak menakutkan seperti tikus. Karena cinta sakit jadi sehat. Karena cinta amarah berubah jadi ramah. Cinta itu energinya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Orang yang cinta tanah air rela loh mengorbankan nyawanya, rela disiksa oleh penjajah, rela dipukuli. Orang tua demi anaknya rela bersakit-sakit. Luar biasa energinya. Kamu sama pacarmu disuruh jemput pagi-pagi ya mau. Nggak punya uang disuruh traktir ya mau, dibelani utang. Sama dosennya disuruh bikin makalah, makalahmu sendiri nggak digarap-garap ke makalahnya pacare. Itu pun mau. Itu kan energinya luar biasa. Pacarmu nyuruh apapun kamu jalankan. Sami'na wa atokna. Itu kan energi namanya. Kekuatannya nggak enak pun kalau bareng dia, nggak masalah. Kamu bisa menahan susah yang kayak gimana pun. Banjir, kamu nggak bisa pulang, akhirnya neduh pinggir jalan. Itu kan sengsara. Tapi kalau pas bareng dia, seneng aja, semoga hujannya nggak berhenti-berhenti. Padahal itu sengsara loh. Tapi kamu kan malah seneng menikmati. Itu kekuatannya cinta. Energimu berkali lipat. Ya syukur kalau ke Allah. Tapi kalau ke yang bukan Allah, manfaatkan energimu sebaik-baiknya. Jangan sampai terlampiaskan secara tidak bermanfaat, sia-sia, eman-eman. Kalau kan kadang-kadang kamu nulis WA ke pacarmu aja kan dihapus berapa kali, khawatir keliru. Itu kan energi juga. Betapa sabarnya kamu waktu itu, betapa telatennya kamu. Mau tidur kamu nunggu, kok belum WA ya, kamu bela-belain melekan sampai dia bilang miss you, good night, kan no. Ya kan?
Loh itu kan energi loh. Padahal kamu disuruh apa aja, suruh melekan enggak mau, tapi ini kamu mau melekan, itu energi. Coba energi ini dipakai untuk yang lebih manfaat, lebih luar biasa. Atau alihkan energi cinta untuk Allah. Kalau sudah jatuh cinta sama Allah, jangankan bangun malam, sepanjang malam tidak tidur pun sanggup. Para sufi banyak yang kayak gitu, saking asiknya sama Allah. Kayak Robiah kemarin kan, ya Allah, para pecinta sudah sama yang dicintai. Lampu-lampu telah mati, rembulan telah muncul, dan sekarang ini loh aku, mbok datanglah padaku. Waktu pagi dia tidak mau tidur juga masih bilang, ya Allah, malam telah pergi, tapi aku akan di sini menunggumu terus sampai kamu datang lagi, sampai malam lagi. Itu Robiah. Kan apa? Asik kalau sama pacarnya terus, kalau sama yang dicintai terus. Jadi kalau sudah jatuh cinta, tidak ada yang namanya berat. Jangankan pacarnya manggil, nanti kamu WA aku jam sekian sekiannya, oke. Pacarnya nggak manggil pun kamu WA-in. Sholat itu kan sebenarnya Allah nyuruh kamu, mbok kamu ketemu aku 5 lah, paling tidak sehari 5 kali lah. Itu kan menunjukkan janjane Allah itu ya cinta sama kita, pengen ketemu kita sehari 5 kali. Tapi kitanya yang sok gaya, tidak serius. Nek basa Jawane kemenyek. Allah sudah segitunya manggil kita, mbok 5 kali aja sehari, aku pengen ketemu dirimu. Ya kamu ngadep sih, tapi ya kayak orang tidak serius. Sholatnya sak-sake. Tidak ada yang sholatnya bertahan 5 menit aja, 3 menit lah sama teman. Tidak juga. Sholatmu mesti cepet. Gusti Allah baru mau menatap wajahmu, loh sudah selesai. Mungkin kaget itu, mungkin malaikatnya yang nyaket sholat, ini baru sholat, ya Allah ini dia lagi sholat nih, terus Allah datang, oh selesai sudah, telat. Dan itu Allah sabar ya, Allah masih mau, ya besok datang lagi 5 kali, tak tunggu. Cuma kamunya yang gak serius, sambil ngadep tapi hatimu ndak di situ, hatimu kemana-mana. Allah yang ngerti, cuma saking sayangnya Allah sama kita. Kalau Allah ndak sayang, kamu sudah disentil sejak lama. Oke, jadi cinta itu energinya besar, kuat. Ada contoh lagi, gimana caranya biar kamu bisa lebih dekat sama Allah. Analoginya Laila Majnun lagi saya ambil. Jadi satu ketika Majnun ini ingin ketemu Laila, maka dia naik onta betina. Sayangnya onta betina ini ontanya baru saja melahirkan, jadi masih sayang-sayangnya sama anak onta. Akhirnya ontanya itu maju sebentar, tapi mundur lagi karena anaknya siapa yang nungguin. Maju lagi, mundur lagi. Akhirnya Majnun nggak nyampe rumahnya Laila. Harusnya 3 hari nyampe, ini bisa berbulan-bulan. Akhirnya Majnun sadar, wah yang keliru aku ternyata. Sudah saatnya katanya Majnun onta, aku keliru, ngapain aku kok bersandar padamu. Karena menunggangi dirimu, maka aku sekarang jalan di tempat. Maka sekarang goodbye. Tidak usah naik dirimu lah, tidak usah mengandalkan dirimu, aku akan datang langsung pada Allah. Saat itu ceritanya Majnun langsung loncat dari onta dan jatuh, kakinya patah. Cuma saking rindunya sama Laila, kakinya patah nggak masalah. Akhirnya tubuhnya digelundungin, jadi gelundung-gelundung sampai rumahnya Laila. Ya, oke. Dan sebenarnya ini isyarat-isyarat. Onta itu kayak dunia. Nggak mungkin kita bisa cepat ketemu Allah kalau beban dunia sangat memberati hidup kita. Kalau kita sibuk luar biasa oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya sama kedekatan sama Allah. Jalannya cuma 2. Semua yang di sekelilingmu kamu ajak mendekat ke Allah, atau kamu tinggal. Jadi kalau enggak, kamu enggak akan nyampe-nyampe ke Allah. Kamu punya pacar,
Ini dia jadi penghalangmu untuk dekat terus sama Allah. Alternatifnya dua, ajak dia untuk bareng-bareng mendekat ke Allah atau tinggal. Nyari lagi susah, Pak. Ya, itu berarti dunia menghambatmu. Mungkin nilai, mungkin pekerjaan, mungkin kuliah, mungkin apalagi target-targetmu yang lain. Ini bebanmu. Semakin banyak bebanmu, semakin lambat kamu sampai pada Allah. Kecuali semua beban ini kamu ajak juga mendekat ke Allah. Kalau tidak, buanglah. Kok kuliah bikin kamu tidak setia lagi sama imanmu, bikin kamu tiap hari curang, tiap hari maksiat, misalnya gara-gara kuliah. Entah dari sisi apanya. Alternatifnya dua, ilahikan kuliahmu atau tinggallah kuliahmu. Itu rumusnya Rumi. Kalau enggak, kamu kayak unta betina tadi, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Saat ini semangat sufinya berkobar-kobar, tapi lain, tapi kalau gini ya saya enggak punya pacar nih, Pak, mundur lagi. Kalau kayak gini enggak bisa kumlot deh, Pak, mundur lagi. Terus begitu. Maka tinggallah unta betinamu. Meskipun kamu berat sampai harus gelundung-gelundung kayak tadi. Ya memang berat meninggalkan dunia. Tapi kalau enggak, ya kamu enggak nyampe-nyampe. Enggak bisa ilaihi roji'un. Nafasmu enggak akan mutmainnah. Itu bahasanya Rumi. Lepaskan ikatan yang membelenggu jiwamu. Bebaskan dirimu. Selama ini kamu diperbudak harta. Kilauan emas dan perak membuat matamu tertutup. Kamu ingin memiliki dunia. Kamu ingin mengisi cawanmu dengan seisi lautan. Apa gunanya? Perhatikan tiram. Dia mengisi diri dengan air secukupnya. Dan dia bisa melahirkan mutiara. Isilah dirimu dengan air kasih. Kasih yang bisa mengobati segala macam penyakit. Kasih yang bisa menaklukkan keangkuhan. Kasih yang bisa memabukkan Musa di atas bukit Sinai. Jadi dunia ya cuma ambil secukupnya saja. Jangan dimabuk oleh dunia, jangan terikat oleh dunia. Contohlah tiram katanya. Tiram itu ngambil air yang paling bagus, dimasukkan dalam dirinya. Nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Pada saatnya air ini akan jadi mutiara. Dunia juga begitu. Ambil secukupnya saja, sebutuhmu saja. Setelah itu jalankan tugasmu yang sejati di dunia ini. Kembali pada Allah. Kalau terlalu banyak, kamu tidak akan kuat berjalan. Jangan tertipu oleh dunia. Jadi maunya Rumi itu. Semakin berat beban duniamu, ya semakin kamu lama dekatnya sama Allah. Ya boleh masing-masing muhasabah ya. Hari ini itu urusanmu apa saja sih? Kalau nanti pulang ke rumah boleh nyari kertas sama pulpen. Kamu sekarang apa saja yang kamu urusi? Mungkin nomor 1 kuliah, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 apa aja urusanmu. Terus yang dunia-dunia ini, yang urusan akhirat sekarang urusanmu apa saja? Coba deh. Nanti di prosentase besar mana? Jujur ya, tapi nggak boleh dibaik-baikin, wong nggak ada yang nilai. Jujur untuk dirimu sendiri. Nanti kalau prosentasenya kok lebih besar yang dunia, sementara yang akhirat terbengkalai, kurangi bebanmu. Karena jangan khawatir. Kalau kita punya Allah, dunia seisinya jadi milik kita. Allah yang lebih ngerti. Tidak usah capek-capek kamu mikir. Tapi kalau dunia kamu ikut mikir, ya sudah. Mungkin Allah, ya sudah kamu bisa mikir, ya pikirin dewe. Jadi berusahalah ambil secukupnya. Makanya agama di banyak ayat Al-Quran itu bilang wala tusrifu. Untuk urusan dunia jangan berlebihan. Butuhmu berapa, ambil itu secukupnya sebagai bekal untuk kembali ke Allah. Wong kita ini di dunia ini tamu. Datang sebentar nanti kembali lagi. Tamu gak usah mikiri mengambil semua barang punyanya tuan rumah. Sebutuhnya saja. Oke. Terus
Ini ada kalimat bagus juga dari Mas Nawi. Satu ketika Khalifah, dalam ceritanya Laila Majnun ini, Khalifah ketemu Laila. Khalifah ini kaget begitu ketemu Laila. Ini Laila ini wajahnya cuma gini aja loh ya. Cakep banget juga enggak ya, perasaan biasa-biasa aja. Yang lebih cakep banyak dibandingkan Laila. Kok Qais Al-Majnun, nama aslinya Majnun dan Qais, bisa tergila-gila begitu ya? Terus dia tanya Laila, Khalifah ini tanya, Laila, Qais kok menjadi gila karena kamu? Tidak masuk akal. Apa sih yang dilihat dalam dirimu sehingga ia tergila-gila? Kamu kan bukan wanita yang sangat cantik. Banyak yang lain yang secantik kamu, bahkan melebihimu. Laila menjawab, yang dia lihat tidak terlihat olehmu karena kamu bukan Majnun. Ini yang saya maksud rasa. Jadi hanya Majnun yang ngerti keindahan Laila. Hanya pecinta yang ngerti keindahan yang dicintai. Itu kadang-kadang kamu proteskan, ini loh ada anak cakep nih, pacari kok gini ya. Gitu kan, kamu eman-eman, padahal kamu iri mbok sama aku aja kan ngono. Tapi iki ono cakep pacari kok, waduh. Kamu kan lho ndak, itu kalau dia ditanya jawabannya kayak Laila ini. Karena engkau bukan dia, dia yang bisa melihat di mana keistimewaannya kok sampai jatuh cinta. Loh kalau orang pikirannya standar, semua yang cakep, semua menganggap cakep, yang jelek semua menganggap jelek, yo, yang jelek tidak akan laku. Hanya cakep saja yang laku. Tapi orang melihat yang dicintai dengan perspektifnya sendiri. Karena kamu bukan Majnun. Hanya pecinta yang ngerti indahnya di mana yang dicintai itu. Nah itu jawabannya Laila. Maka maksudnya Rumi apa? Kalau kamu ingin ngerti indahnya cinta pada Allah, ya cintailah Allah. Kalau ndak ya ndak. Kalau kamu masih sibuk dengan teori, sibuk membantah, ya ndak bisa, itu harusnya begini, ya ndak bisa. Ya wis, kamu ndak akan ngalami indahnya. Jatuh cintalah sama Allah. Nanti kamu akan ngerti. Sama kayak jawabannya Laila, karena kamu bukan Majnun. Kalau kamu Majnun, kamu ngerti di mana indahku. Karena kamu bukan Majnun, ya kamu tidak ngerti. Oke. Nah, ini syair paling terkenal dari Rumi. Cinta adalah intinya, dunia hanya kulitnya. Cinta adalah manisannya, dunia adalah piringnya. Agamaku adalah agama cinta. Adalah malu bagiku hidup melalui jasad dan roh belaka. Begitu engkau kehilangan cinta, maka hidupmu hanya jasad dan roh. Kamu hanya fisik dan mental. Tidak ada nilainya. Iya kamu hidup, iya kamu susah, kamu senang, iya kamu putus asa, iya kamu mengalami segala fenomena dunia. Tapi kamu kehilangan satu yang penting, cinta. Jadi ada jasmani, ada rohani. Modusnya harus cinta. Begitu modusnya bukan cinta, maka katanya Rumi, aku malu kalau begitu. Hanya jasad dan ruh belaka. Termasuk agama. Beragama berarti modusnya juga harus modus cinta. Modus itu gayanya, gaya mencintai. Bukan gaya dagang. Aku untung apa, kamu dapat apa. Apalagi gaya ngamuk. Apalagi gaya marah-marah, gaya tawuran. Nggak. Agama gayanya harus gaya cinta. Gaya cinta itu ciri paling utama adalah tidak egois, tidak mikir senengnya sendiri, enaknya sendiri. Kalau masih aku, belum. Masih aku, kelompokku, aliranku, pikiranku, pendapatku, masih egois.
tidak bisa memahami yang lain. Pokoknya sing bener aku, liyane salah kabeh. Besok yang lain masuk neraka semua. Nah, gaya kayak gini berarti bukan gaya cinta. Ngomongnya jangan, kalau cinta itu aku yang bener sih, menurutku yang bener ini. Yang lain kalau bisa tak ajak semua masuk surga bareng-bareng aku. Bukan yang lain karena kamu banyak bid'ahnya kamu masuk neraka sekarang. Enggak begitu. Aku pingin aku dan kamu masuk surga. Ayo kita masuk surga bareng-bareng, menuju Allah bareng-bareng. Ini beragama gaya cinta, bukan beragama yang egois. Kalau beragama yang egois itu tinggal jasad dan ruhnya agama, kehilangan esensinya, kehilangan intinya. Kalimat ini saya sampaikan karena banyak yang jangan-jangan Rumi ini nggak suka syariat. Suka, cuma malam ini nggak saya tampilkan. Kapan-kapan kita ngomong bagaimana syariat dalam pandangannya Rumi. Kalimat itu saya ambil saja untuk tahu bahwa itu loh dasarnya Rumi. Aku hanyalah debu yang ingin selalu menempel pada telapak kaki Muhammad. Jadi yalah, semua yang diajarkan Rumi ya tetap dasarnya adalah cintanya dia pada Allah melalui Kanjeng Nabi. Karena yang bawa, yang memperkenalkan Allah kan Kanjeng Nabi. Sehingga kita hari ini dapat Islam. Maka prinsipnya Rumi adalah aku hanyalah debu yang ingin selalu menempel pada telapak kaki Muhammad. Ini gayanya sufi biasanya, yang bisa bikin kalimat-kalimat indah kayak gini. Oke, terakhir sudah mau jam 10. Yang masih mentah tidak akan pernah tahu keadaan matang itu seperti apa, kematangan itu seperti apa. Penjelasan lewat kata-kata tidak akan membantu. Sejak awal sampai akhir yang dibawa oleh Rumi malam ini adalah ilmu rasa, bukan ilmu lahir. Jadi tidak lewat kata-kata, harusnya rasakan sendiri oleh batinmu. Dan untuk bisa nyampe ke sana ya kita harus matang. Yang mentah tidak akan paham, hanya yang matang yang paham. Itu kan kadang-kadang kita dengar ada istilah la ya'riful wali ilal wali. Kamu memahaminya, kok sombong banget toh, emangnya saya nggak bisa mikir, nggak bisa identifikasi wali itu yang mana. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah orang yang merasakan, yang bisa memahami apa yang dirasakan orang lain dalam hal yang sama. Maka yang ngerti kewalian ya orang yang pernah merasakan kewalian, dunia kewalian. Jadi bukan urusan sombong tidak sombong, eksklusif tidak eksklusif. Yang paham rasa pedes adalah yang juga pernah merasakan pedes. Jadi bukan urusan dunia kewalian itu eksklusif. Jadi yang mateng, yang ngerti tentang kematangan. Yang belum pernah mateng, ya tidak ngerti. Ngertinya yang mentah-mentah, wong dia juga masih mentah. Hari ini banyak yang mentah, marah-marah sama yang mateng. Ya kan? Itu yang kemudian di berita-berita muncul penistaan ulama, kan itu. Penistaan ulama itu kan orang-orang yang mentah, yang ngomentari yang mateng. Ya untungnya yang dikomentari mateng, ndak mungkin balas. Kalau balas berarti belum mateng. Ya, yang mateng itu kan paling nganggep yang mentah itu ya wis memang belum paham. Kayak kamu ada anak kecil kok alah cah cilik biasa, kan mesti gitu. Sama kayak Nabi waktu dilempari di Taif kan Nabi ngerti. Loh itu memang orang belum matang, belum jadi, belum ngerti. Maka Nabi tidak balas marah meskipun Jibril datang. Nabi tak belain yuk kalau marah ndak. Malah didoakan semoga mereka dapat hidayah. Itu bedanya matang dan tidak matang. Tidak mungkin kalau dia matang akan balas pada yang mentah.
Kalau yang mentah melecehkan yang matang, mungkin wong dia masih mentah. Jadi yang terjadi hari ini itu sangat masuk akal. Kamu nggak perlu kaget. Kok ada orang menistakan ulama? Itu tidak luar biasa. Orang awam loh menistakan ulama. Biasa. Yang luar biasa ada ulama menistakan orang awam. Itu baru luar biasa. Perlu dipertanyakan keulamaannya. Jadi kamu tidak perlu kaget. Ada orang ngomentari kiaimu pedes-pedes. Lo biasa memang dia awam belum mateng. Kalau kebalik baru kamu boleh kaget. Malah kiaimu yang ngomong pedes-pedes. Itu berarti kebalik. Perlu dipertanyakan. Itu berarti nggak mateng. Itu yang menurut saya logikamu kebaliknya di situ kemarin. Kok kamu marah-marah ada orang? Ya enggak. Ya dia memang nggak mateng sih ya. Nah, untuk orang yang tidak mateng, caranya apa? Yo kamu matengkan, jangan kamu gerutuk, kamu pukuli. Wong dia memang belum mateng. Diajari gimana caranya biar lurus, biar benernya gimana, kan begitu. Oke, alhamdulillah malam ini kita sudah selesaikan Maulana Jalaluddin Rumi dalam pikirannya tentang cinta.